Yang saya hormati Ibu Dr. Natelda Ertimisela SPMP selaku Detaser hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua peserta kegiatan yang masih bersemangat untuk terus mengikuti kegiatan Detaser juga sampai hari ini. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, kita akan memulai kegiatan. Dimulai nanti sekarang sekitar jam 9 dan akan berakhir lebih kurang jam 10.15. Jadi Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah kuliah tentang penyusunan rencana peningkatan mutu. Baiknya kita berikan kesempatan kepada Ibu untuk segera memulainya. Dipersilakan Bu. Ya. Baik Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya Bapak Ibu. Di hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan atau berbagi bersama dengan Bapak Ibu terkait dengan penyusunan rencana peningkatan mutu. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk penyusunan rencana peningkatan mutu berarti di dalam pelaksanaan apapun kita perlu melakukan rencana ya Bapak Ibu ya, harus menyusun perencanaan, harus membuat rencana untuk pembelajaran, semua juga kita pasti buat rencana. Nah, oleh sebab itu untuk rencana, artinya perencanaan ini merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai pengendali manajemen. Nah, di lingkungan organisasi termasuk di satuan pendidikan di mana kita berada. Ketika rencana itu dibuat, berarti satuan pendidikan bisa melihat sejauh mana kemajuan yang telah dibuat dan seberapa besar ya atau seberapa jauh posisinya dari tujuan yang telah kita canangkan. Perencanaan yang baik pasti ya akan memperoleh sesuatu yang baik ketika kita melakukan perencanaan itu dari awal untuk bisa menuju kesuksesan. Dan pastinya kita pasti akan menggunakan data, fakta, kemudian estimasi yang ada dasar. Kemudian yang menjadi indikator untuk pencapaian pembelajaran ini pastinya kita perlu menjelaskan konsep dan proses perencanaan untuk peningkatan mutu. Kemudian menentukan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu berdasarkan hasil rekomendasi, menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu. Nah, ketika kemarin saya sudah boleh menjelaskan terkait dengan pemetaan mutu, nanti selanjutnya saya akan menunjukkan tabel untuk bagaimana kita melakukan pemetaan mutu tersebut. Nah, seperti kita tahu Bapak Ibu, dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ya berarti ada badan atau lembaga standarisasi. Kemudian di sini ada evaluasi untuk pencapaian mutu, penerapan standar mutu, kemudian pembuatan strategi peningkatan mutu. Lalu ada badan lembaga akreditasi, ini terkait dengan audit mutu eksternal dan penetapan akreditasi. Nah, untuk satuan pendidikan ini, ya, untuk satuan pendidikan yang di dalamnya itu ada berbagai komponen yang harus kita siapkan, ya, sebagai sebuah sistem penjaminan mutu internal yang komprehensif, berarti itu pasti ada pemetaan mutu, kemudian perencanaan peningkatan mutu, kemudian implementasi peningkatan mutu, lalu ada evaluasi audit dan penetapan standar. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berarti dia harus bagaimana melakukan pemetaan mutu institusi, kemudian perencanaan peningkatan mutu, fasilitasi pemenuhan ya atau peningkatan mutu itu sendiri, kemudian inspeksi pelaksanaan dari penjaminan mutu secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di sini untuk peningkatan, upaya peningkatan mutu itu harus memiliki makna dan sesuai dengan kebutuhan institusi dalam menuju institusi dengan kualitas layanan minimal standar nasional pendidikan. Nah, di sini untuk institusi ini ada melakukan evaluasi, kemudian nanti membuat evaluasi diri dari institusi itu, kemudian ada perencanaan, lalu pelaksanaan. Nah,
Di bawah sini sebagai dasar ya yang paling awal ya, kalau lihat di sini untuk menaiki tangga ini ya, ini berarti sesuatu yang harus dimulai atau dibuat dari bawah sekali. Kemudian nanti sampai kita memperoleh standar yang baru, di sini ada lulusan yang berkarakter baik, lulusan yang kreatif dan pembelajar, kemudian ada institusi yang menyenangkan. Nah, semuanya itu pasti akan bermuara pada institusi yang berbudaya mutu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ketika peningkatan mutu itu kita buat supaya memiliki makna, lalu sesuai dengan kebutuhan institusi untuk menuju institusi dengan kualitas layanan ya yang minimal itu sudah mencakup standar nasional pendidikan. Ya, standar minimal dari pendidikan itu. Kalau kita sudah mencapai itu berarti sesuatu yang bagus. Tapi kalau melampaui, nah itu bagi ada peningkatan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika semua proses ini dari bawah kita lakukan kemudian sampai standar-standar itu semua sudah tercukupi ya, standar itu sudah mencukupi atau melampaui ya, maka ada standar baru yang mana akan bermuara pada lulusan yang berkarakter baik, lulusan yang kreatif, kemudian institusi yang menyenangkan. Orang pasti akan suka ya ketika animo orang untuk bisa melihat bahwa institusi kita ini punya makna apa, institusi kita ini menyenangkan ataukah tidak ya. Karena kalau misalnya sekarang kita lihat banyak orang akan cenderung mencari kalau masuk ke kampus universitas, mereka itu banyak akan mencari program-program studi yang siap ya, kalau lulusan itu sudah siap terpakai ya. Tapi kalau misalnya harus menunggu lama lalu mencari pekerjaan yang susah, itu pasti kurang diminati. Misalnya saya ambil contoh saja di tempat kita, misalnya di Fakultas Pertanian. Nah, di Fakultas Pertanian kami itu ada beberapa jurusan. Nah, kalau di tempat kami misalnya kehutanan, kemudian agribisnis, itu banyak yang meminati ya, banyak yang meminati. Nah, tetapi kalau program studi yang lain misalnya peternakan, kemudian agroteknologi, ilmu tanah ya. Nah, ini pemulihan tanaman. Wow, ini program studi yang memang peminatnya sedikit ya. Peminatnya sedikit. Jadi bagaimana supaya kalau kita bisa membuat sesuatu supaya nanti pada akhirnya lulusan kita adalah lulusan kita yang berkarakter, lulusan kita yang kreatif, dalam hal ini bisa menciptakan pekerjaan sendiri, bisa menciptakan wirausaha dan lain sebagainya. Kemudian institusi kita itu menyenangkan, pasti pada akhirnya kita akan meningkatkan institusi yang berbudaya mutu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, prinsip pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal ini pastinya mandiri dan partisipatif. Kemudian harus terstandar, harus integritas, harus sistematis dan berkelanjutan. Kemudian holistik, lalu transparan dan akuntabel. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kunci suksesnya berarti ada perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh. Ya, lalu keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan, adanya pelatihan-pelatihan, adanya komunikasi yang intensif, kemudian kerjasama di dalam tim atau kerjasama dengan instansi-instansi lain yang bisa mendukung kita punya institusi ketika banyak kerjasama, baik kerjasama di lokal, kerjasama di tingkat nasional, maupun kerjasama internasional. Nah, ini kunci sukses untuk institusi kita itu terus berkembang, Bapak Ibu. Nah, untuk indikator keberhasilan, ini ada output. Nah, outputnya ini adalah satuan pendidikan bisa menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Nah, berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan itu. Kemudian outcome, ya outcome itu adalah proses pembelajaran itu harus berjalan sesuai dengan standar. Kemudian pengelolaan satuan pendidikan itu juga harus berjalan sesuai dengan standar. Dampak yang akan kita peroleh kemudian adalah budaya mutu di satuan pendidikan itu bisa terbangun, lalu mutu hasil belajar itu semakin meningkat.
Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada potret terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Pelibatan unsur. Nah, di sini ada institusi, ada pemimpin, dosen, tenaga kependidikan. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau pemetaan mutu ini berarti ada visi misi kebijakan institusi, kemudian kebijakan pemerintah itu terkait dengan kurikulum, standar nasional pendidikan, dan ada yang lainnya. Lalu kemudian pemetaan mutu ini juga harus ada dokumen untuk evaluasi diri. Nah, lalu beranjak ke penyusunan rencana pemenuhan, ini ada dokumen perencanaan pengembangan institusi dan rencana aksi. Setelah itu ada pelaksanaan pemenuhan, di sini terkait dengan output, yaitu bagaimana capaian kualitas institusi itu sesuai dengan 8 SNP itu, ya, standar nasional pendidikan itu, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan lainnya. Nah, kemudian menuju ke evaluasi dan audit mutu. Nah, untuk evaluasi audit mutu ini berarti laporan hasil evaluasi. Nah, apakah pemenuhan 8 SNP itu sudah tercapai ataukah belum? Kemudian implementasi dari rencana aksi yang sudah dibuat, apakah itu sudah terpenuhi atau belum? Ini kan perlu melakukan evaluasi dan audit mutu itu, Bapak Ibu. Setelah itu penerapan standar mutu. Nah, dan kembali lagi, jadi ini siklus yang harus terus dilakukan oleh Bapak Ibu supaya pelaksanaan penjaminan mutu, ya, pendidikan di institusi kita itu dia bisa berjalan sesuai dengan siklus yang sudah kita buat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, konsep dalam proses perencanaan peningkatan mutu ini Bapak Ibu, berarti kita tahu ya, untuk perencanaan peningkatan mutu, perencanaan ini merupakan upaya untuk penentuan ya kemana sebuah organisasi itu menuju pada masa depan dan sampai pada bagaimana bisa mencapai tujuan. Perencanaan peningkatan mutu juga sebagai upaya mengisi kesenjangan antara keadaan satuan pendidikan yang saat ini dengan keadaan yang diharapkan pada standar nasional pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam perencanaan ini juga penting. Kenapa perencanaan ini penting? Karena diharapkan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang pastinya ditujukan pada pencapaian tujuan itu. Kemudian dengan perencanaan maka bisa melakukan sebuah perkiraan dan prediksi. Ya. Kemudian perencanaan juga memberikan kesempatan untuk bisa memilih berbagai alternatif. Kemudian dengan perencanaan juga kita bisa menyusun prioritas. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan perencanaan juga ini bisa menjadi suatu alat ukur untuk mengadakan monitoring dan evaluasi secara internal. Ya Bapak Ibu ya, ini penting Bapak Ibu, karena kadang kalau kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang matang, itu bisa di kemudian hari atau di dalam perjalanan ketika ada persoalan, kita tidak bisa membuat sesuatu karena kalau sudah menyusun rencana untuk membuat tindakan koreksi itu bisa cepat karena kita tahu bahwa permasalahan ini ada di mana. Nah, itu jelas. Tapi kalau misalnya membuat sesuatu tanpa ada perencanaan, oke, baik, berarti udah selesai apa yang mau kita buat, ya, seperti itu. Nah, rencana peningkatan mutu ini merupakan aktivitas untuk mencari solusi dengan cara melakukan upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri dengan beberapa aktivitas. Menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu pastinya. Kemudian dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah, dan juga satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan itu. Jadi kalau misalnya dari universitas, kemudian turun ke fakultas masing-masing, kemudian juga ada unit-unit, ya. Nah itu semua harus punya dokumen itu. Nah lalu menuangkan hasil perencanaan ke dalam dokumen penyusunan rencana peningkatan mutu.
Untuk proses perencanaan peningkatan mutu ini Bapak Ibu berarti kita buat evaluasi. Nah, evaluasi diri ini berarti proses yang bersifat internal, ya. Bersifat internal untuk melihat kinerja berdasarkan standar nasional pendidikan yang hasilnya ini bisa dipakai sebagai dasar untuk penyusunan rencana kerja (RK). Kemudian penjabarannya secara rinci pada dokumen rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran. Nah, dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk menentukan program dan kegiatan peningkatan mutu berdasarkan hasil rekomendasi, ini kita lihat dulu artinya program ini apa. Nah, program ini adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan peningkatan mutu penyelenggara pendidikan. Ya, itu program. Nah, kemudian tujuan dari program itu berarti untuk memberikan layanan bermutu kepada para pemangku kepentingan dengan target memenuhi atau melampaui SNP dengan jadwal dan tahapan yang jelas. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sasaran untuk program ini, kalau satu sasaran bisa dicapai melalui beberapa program. Ya, satu sasaran dapat dicapai melalui satu atau beberapa program. Program yang dicanangkan itu juga tergantung pada sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Kemudian dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan ya maupun pihak lain ya, misalnya ada masyarakat atau stakeholder ya. Nah, kemudian perlu ditentukan penanggung jawab program agar pelaksanaan program itu bisa dikoordinir dengan baik dan bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian penanggung jawab program itu bisa berupa satu unit kerja, ya, misalnya ada di kampus, ya, satuan pendidikan, ya, misalnya ada unit-unit kerja, atau bisa juga perorangan, ya, misalnya pimpinan, ya, misalnya pimpinan kita, atau misalnya dosen, ya, dosen yang menjadi penanggung jawab, atau kepala tata usaha misalnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian program perencanaan peningkatan mutu ini disusun berdasarkan hasil rekomendasi dari hasil pemetaan mutu pada setiap satuan pendidikan. Kemudian ini dituangkan dalam rencana kerja yang baik pada rencana jangka menengah maupun rencana kerja tahunan. Ini yang harus dibuat ya, sasaran program ini harus mencakup beberapa aspek ini. Kemudian Bapak Ibu, program kerja ini bisa berhubungan dengan ya pasti ada pengembangan kompetensi lulusan. Kemudian pengembangan kurikulum. Pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan, kemudian pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini sasaran-sasaran program yang mungkin bisa kita buat seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, strategi untuk penyusunan kegiatan, ya ada strategi untuk penyusunan kegiatan ini. Kalau kegiatan adalah tindakan yang akan dilakukan di dalam satu program dan merupakan turunan dari sebuah program untuk menghasilkan beberapa kegiatan. Jadi dari program kemudian kegiatan, ya, lalu mungkin ada sub-sub kegiatan. Kemudian perumusan kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara membuat daftar kegiatan yang terkait dengan program itu. Nah, kemudian kegiatan yang baik adalah yang mengarah pada pencapaian indikator keberhasilan dan bisa diperkirakan biaya atau anggarannya. Nah, lalu ada indikator. Indikator kegiatan ini adalah ukuran yang bisa digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran.
Ya. Lalu indikator juga bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang penting bisa diukur dan bisa dirumuskan secara spesifik, operasional, dan dalam bentuk misalnya kalimat pernyataan. Kemudian kegiatan yang dilakukan ini bisa berbentuk pelatihan, workshop, pendampingan, mentoring, bimbingan teknis, ya FGD, atau yang berhubungan dengan kegiatan sarana prasarana dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan peningkatan standar nasional pendidikan. Kemudian rencana pemenuhan mutu, Bapak Ibu, untuk rencana pemenuhan mutu ini berarti kita membuat rencana pemenuhan mutu ini berdasarkan pemetaan mutu tadi. Lalu dokumen kebijakan pendidikan pada level satuan pendidikan, lalu kemudian rencana strategis untuk pengembangan satuan pendidikan. Nah, hasil perencanaan ini dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan, rencana kerja jangka menengah atau rencana kegiatan anggaran, kurikulum, serta rencana aksi kegiatan. Kemudian Bapak Ibu, penyusunan rencana mutu, ini perencanaan pemenuhan mutu pada setiap satuan pendidikan, ini berdasarkan evaluasi diri, satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat atau daerah, visi misi, dan kebijakan dari satuan pendidikan itu. Dan luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah dokumen perencanaan pengembangan satuan pendidikan dan rencana aksi. Kemudian, satuan pendidikan menyusun rencana pemenuhan mutu, misalnya kurikulum pada level satuan pendidikan, dalam dokumen pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian rencana pemenuhan mutu pembelajaran pada level tingkat kelas yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran, yaitu silabus, ya, atau RPP, RPS, yang mengacu pada standar isi. Nah, ini penyusunan rencana pemenuhan mutu bisa menghasilkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan beserta biaya dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, program kegiatan yang direncanakan ini harus masuk dalam RKA, Satuan Pendidikan, sehingga pembiayaannya itu bisa tercover oleh BOPTN atau BOPTS. Setelah semua rekomendasi itu telah direncanakan pemenuhannya, selanjutnya tim SPMI harus membuat proposal rencana kegiatan yang akan diajukan kepada pimpinan. Nah, proposal ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan SNP. Nah, sementara itu tim audit juga harus membuat instrumen audit sesuai dengan proposal yang dibuat oleh tim pengembangan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ini saya mencoba untuk menampilkan beberapa standar, ya, beberapa standar. Ada yang pertama misalnya standar kompetensi lulusan. Indikatornya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, ya, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, ya, di lingkungan rumah, kampus, dan lokasi lainnya. Kemudian memiliki yang berikut, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan kampus dan rumah. Memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan. Kemudian untuk standar isi. Nah, untuk standar isi ini, ya, misalnya indikatornya adalah muatan sesuai dengan rencana kurikulum. Kemudian rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian kurikulum harus sesuai dengan KKNI, ya. Lalu standar proses, ya, standar yang berikut, ya, standar proses. Misalnya indikatornya itu adalah pembelajaran mendorong peserta didik untuk mencari tahu. Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.
Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang kebenaran multidimensi, kemudian pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, lalu ada rencana pembelajaran semester yang disusun sesuai kurikulum KKNI, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang berikut, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Indikatornya misalnya, jumlah kualifikasi dosen sesuai SNP, ketersediaan tenaga administrasi, pelaksana urusan administrasi, ketersediaan kepala laboratorium, ketersediaan teknisi laboran, tenaga laboran, kompetensi dosen, kompetensi tenaga administrasi, kompetensi pelaksana urusan administrasi, kompetensi kepala perpustakaan, kompetensi tenaga perpustakaan, ya misalnya seperti itu. Kemudian standar pembiayaan. Untuk standar pembiayaan ini indikator misalnya mengatur alokasi dana yang berasal dari BOPTN atau BOPTS atau DIKTI. Laporan pengelolaan dana, laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Standar penilaian pendidikan. Indikatornya misalnya proses penilaian sahih, objektif, terbuka, otentik, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Satuan pendidikan menerapkan penilaian otentik. Bentuk dokumen penilaian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, misalnya aturan yang berlaku, peraturan akademik universitas, itu menjadi acuan misalnya. Kemudian standar sarana dan prasarana pendidikan. Ini kapasitas dan daya tampung kampus sesuai dengan standar nasional pendidikan, jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sesuai dengan SNP. Standar pengelolaan pendidikan, ini perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya mencoba membuat sebuah contoh ya Bapak Ibu yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat tabel pemetaan mutu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalnya untuk standar itu adalah standar kompetensi lulusan. Indikator ya atau subindikator, mahasiswa menerapkan dan menganalisis fakta, konsep, prosedur untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya mampu menghubungkan dan menerapkan rumus, konsep, hukum, teori dalam kehidupan. Sumber data misalnya jurnal pengamatan yang hari-hari dibuat lalu dibuat dalam bentuk jurnal, ya itu jurnal pengamatan. Kemudian cara memperoleh data berarti studi dokumen. Kondisi saat ini, dosen A misalnya, dia mengatakan 85% mahasiswa belum mampu. Dosen B 75% mahasiswa belum mampu. Rata-rata berarti ada 80% mahasiswa belum mampu untuk menerapkan dan menganalisis fakta, konsep, dan prosedur itu. Analisis SWOT yang kita buat, ya misalnya untuk strength-nya, mahasiswa dan dosen memiliki motivasi untuk berkembang. Ya. Sementara weakness-nya itu penerapan model pembelajaran yang kurang tepat, dosen belum menerapkan pendekatan saintifik, ya atau pendekatan yang berbasis keilmuan. Opportunity, terdapat banyak sumber belajar tentang model pembelajaran itu. Identifikasi masalah. Sebagian besar mahasiswa belum mampu menerapkan dan menganalisis fakta, konsep, dan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh penerapan model pembelajaran yang kurang tepat dari dosen, serta dosen belum menerapkan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan. Akar masalah. Dosen belum paham tentang penerapan model pembelajaran yang baik atau pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan dalam pembelajaran itu. Nah, dari pemetaan mutu tadi, kemudian kita diminta untuk menyusun rencana peningkatan mutu. Nah, Bapak Ibu,
Ketika menyusun rencana peningkatan mutu, berarti Bapak Ibu sudah tahu ada masalah tadi apa di pemetaan mutu itu. Lalu dari misalnya saya kasih contoh tadi terkait dengan SKL. Akar masalah di pemetaan mutu sudah ada. Ya, Bapak Ibu sebentar. Sepertinya saya punya laptop sudah. Oke, Bapak Ibu masih lihat? Halo? Masih Bu, masih. Masih. Oke, saya kira udah Anda lihat seperti kemarin. Masih Bu, masih. Ya, jadi akar masalah kita angkat, kemudian ada rekomendasi, lalu buat program. Program untuk SKL berdasarkan permasalahan tadi yang sudah ada kita buat itu dari pemetaan mutu, kemudian mengangkat kegiatan. Nah, setelah membuat kegiatan, lalu volumenya berapa, biayanya berapa besar, dan sumber dayanya apa. Ya, ini. Jadi ini adalah penyusunan rencana untuk peningkatan mutu. Nah, saya rasa demikian Bu Sri. Saya kembalikan lagi Bu. Mohon maaf lebih ya, dan Bu. kurangnya. Terima kasih banyak, pemaparannya cukup informatif dan bagi kami sesuatu yang baru ini ya Bu. Kami persilakan dulu kepada para peserta yang kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, sebelum mungkin yang lain, Pak Bu Sri, ya. yang materi yang di bahan-bahan yang saya sudah daripada Liani kirim ke saya itu mungkin seperti ini ya Bu ya. Memang nanti ada juga yang akan saya tampilkan seperti ini juga Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini standar nasional pendidikan. Nah, untuk saya sambung sedikit ya Bu Sri, saya sambung sedikit saja. Silakan, Bu. Untuk standar nasional pendidikan ini ada kompetensi lulusan, proses penilaian isi, kemudian ada PTK, sarana prasarana pembiayaan, dan bagiannya ada pengelolaan. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini tentang Sisdina yang menyatakan SNP adalah kriteria minimal dari institusi di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti ini, Bapak Ibu, ini untuk standar kompetensi lulusan, indikator mutu, standar kompetensi lulusan. Jadi ada keterampilan. Di sini keterampilan ini ada berbagai keterampilan ini. Ada keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Ada keterampilan berpikir dan bertindak produktif, keterampilan berpikir dan bertindak kritis, keterampilan berpikir dan bertindak mandiri, keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif, keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif. Nah, kemudian untuk sikap, ya sikap misalnya perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter, ya kemudian disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri, bertanggung jawab. Lalu pembelajaran sejati sepanjang hayat. Kemudian ada perilaku sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian pengetahuan. Untuk pengetahuan ini ada pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Nah, itu lalu yang berikut juga mungkin terkait dengan standar isi pembelajaran. Nah, untuk standar isi pembelajaran ini ada perangkat pembelajaran, ada pengembangan untuk kurikulum. Ya, ada pengembangan kurikulum, isi pembelajaran, kemudian pelaksanaan kurikulum, kemudian standar proses pembelajaran juga ini ada perencanaan ya dengan mengacu pasti pada RPS yang sudah kita kembangkan, kemudian pencapaian kompetensi, menyusun dokumen rencana ya dengan lengkap dan sistematis, mendapatkan evaluasi dari kepala ya institusi kita atau pengawas, kemudian ada pengawasan dan penilaian yang otentik. Ini dia punya indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian ada pelaksanaan, ini juga ada indikator-indikator yang kita bisa buat dipegang sebagai proses untuk kalau kita mau membuat rencana mutu pendidikan itu. Lalu kemudian kalau penilaian pendidikan ya untuk penilaian pendidikan ini ada prosedur,
ada aspek, ada teknik, ada tindak lanjut, kemudian ada instrumen juga. Lalu yang berikut untuk PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, ini ketersediaan dan kompetensi dosen, ketersediaan dan kompetensi pimpinan, ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, ketersediaan dan kompetensi laboran, kemudian ketersediaan dan kompetensi pustakawan. Nah, lalu yang berikut itu sarana dan prasarana, berarti kapasitas dan daya tampung, ya, ada sarana prasarana pendukung, ada sarana prasarana pembelajaran. Lalu yang berikut misalnya untuk standar pembiayaan pendidikan, misalnya ada subsidi silang, misalnya subsidi silang antar program studi. Program studi yang mahasiswanya banyak itu bisa bersubsidi silang untuk mahasiswa yang program studi yang mahasiswanya sedikit misalnya. Kemudian ada pengelolaan dana, lalu biaya operasional institusi besarannya. Kemudian standar pembiayaan pendidikan juga ada pengelolaan pendidikan, perencanaan program, ada sistem informasi manajemen, kinerja, kepala kependidikan, satuan pendidik itu, kemudian pelaksana program dan pelibatan pemangku kepentingan. Nah itu mungkin Bu Sri yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bu. Oke Bu, sebelum kita dengar pertanyaan dari peserta, saya dulu nanya boleh ya Bu? Silakan Bu. Oke Bu. Pada hari yang lalu, semalam kita sudah membahas tentang dokumen kebijakan mutu. Yang ingin saya tanyakan, apakah dokumen kebijakan mutu ini sesuatu yang berbeda dengan dokumen pemetaan mutu? Jadi ada dua atau pemetaan... Iya Bu, sebenarnya kalau itu sesuatu yang berbeda ya Bu ya. Sesuatu yang berbeda karena kalau di kalau kebijakan mutu yang kita buat itu dia punya urut-urutan itu semua dilakukan yang sesuai dengan memang dokumen kebijakan yang sudah disusun. Nah, tetapi ketika masuk ke pemetaan, ini berarti kita cari dari standar yang kita susun, kemudian dari standar itu indikatornya apa, kemudian nanti disusun sampai ada permasalahan dan akar masalah itu. Nah, setelah itu baru diangkat ke rencana untuk pelaksanaan peningkatan mutu ini. Jadi memang ketika materi ini disampaikan kepada saya dari pihak Universitas Quality juga, saya sudah menyiapkan artinya materi terkait dengan kebijakan mutu, manual mutu, itu semua saya sudah siapkan. Tapi kembali lagi saya mencoba untuk berproses mendudukan ya materi ini sesuai dengan apa yang diminta dari Universitas Quality. Sehingga tadi kalau misalnya kebijakan mutu yang Bapak Ibu sudah buat di sana itu pada dasarnya sudah mengikuti aturan SNDikti kan? Sudah mengikuti aturan SNDikti. Dan itu di materi saya juga sudah ada. Saya sudah siapkan semua itu. Nah, tetapi ketika saya masuk untuk membuat yang perencanaan ini ya pemetaan mutu tadi Bapak Ibu, lalu saya mencoba menampilkan itu dalam sebuah tabel, kemudian dari tabel pemetaan mutu itu ada indikatornya, sumber data seperti apa, memperoleh data. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya dalam hari-hari apakah di Universitas Quality membuat ini ataukah tidak. Lalu kaitkan dengan kondisi saat ini, lalu membuat analisis SWOT. Identifikasi masalah yang terjadi, kemudian akar masalah. Nah, akar masalah itu kemudian nanti kita akan masukkan dalam penyusunan rencana peningkatan mutu itu, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kan, Bu, kalau misalnya AMI itu dilakukan setiap semester untuk mengaudit aktivitas dari pelaksanaan penjaminan mutu, kalau pemetaan mutu ini periodiknya kapan, Bu? Kapan-kapan saja dilaksanakan? Kalau misalnya pemetaan mutu ini Bu, kalau bagus itu dilakukan setiap semester Bu, setiap semester. Nah, setiap semester berarti yang melakukannya ini, karena saya lihat tadi kan lembar-lembar instrumen itu hampir semua lembar observasi. Iya. Atau dia ada jurnal pengamatan, ada studi komunikasi, berarti ada petugas yang melakukan itu. Itu siapa Bu? Nah, kalau misalnya itu mau dilakukan, berarti sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah di unit yang paling bawah, toh Bu. Sebenarnya kan unit yang paling bawah di program studi, karena kan dia lebih tahu proses-proses itu.
Iya, seperti itu. Jadi ketua program studi bisa memperhatikan itu dan membuat proses-proses itu seperti itu. Jadi unit unit jaminan mutu di tingkat prodi akan melakukan ya. itulah ya Bu ya, untuk mengambil data ya. Iya, seperti itu Bu. Nanti baru buat pelaporan ke penjaminan lembaga penjaminan mutu toh Bu. Jadi setiap semester ya Bu, apakah semua dari indikator itu harus dilakukan secara lengkap gitu Bu? Sebenarnya Bu, artinya kita melihat mana yang paling dibutuhkan, ya. Tidak semua juga enggak apa-apa. Tidak gitu. Semua. Jadi kalau misalnya isi pembelajaran, nah ini kan setiap waktu kita lakukan itu, ya. Kita lakukan itu. Kalau misalnya terkait dengan sarana prasarana itu kan sudah ada. Kalau kecuali mungkin ada terjadi penambahan apa, itu hanya kita laporkan, ya. Nah, kemudian terkait dengan keuangan. Nah, keuangan ini kan kalau misalnya berdasarkan dana BOPTN ya dari universitas, kemudian turun masuk sampai ke fakultas, lalu misalnya di jurusan apakah atau di program studi, apakah program studi itu juga mendapat keuangan dari universitas untuk penyelenggaraan program studi. Nah, misalnya di tempat kita di jurusan itu tidak ada dapat dana dari universitas ya, ketika uang itu turun masuk ke fakultas itu tidak ada dana. Tapi di program studi ini dia mendapat dana tetapi hanya berkaitan dengan misalnya untuk kurikulum, untuk persiapan akreditasi. Misalnya seperti itu. Saya tidak tahu di Universitas Quality apakah dapat dana untuk penyelenggaraan proses di program studi ataukah tidak. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang paling penting itu adalah pastinya proses dari pembelajaran itu saja. Lalu kemudian kalau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu ada dilakukan studi lanjut, ya studi lanjut berarti harus dibuat perencanaan untuk studi lanjut. Kenapa perlu ada pembuatan perencanaan untuk studi lanjut? Misalnya kalau dosen hanya S1 itu diajar oleh yang S2, tapi untuk peningkatan mutu harus ada perencanaan untuk di studi lanjut ke S3. Nah, ini harus dibuat perencanaan, pemetaan mutunya perlu dibuat supaya ada jelas bahwa kita butuh studi lanjut karena juga untuk memperbaiki akreditasi kita misalnya seperti itu, Bu Sri. Iya, bisa paham. Ya. Jadi pemetaan mutu ini sendiri sebenarnya dilakukan untuk menerima masukan atas tindakan-tindakan peningkatan mutu di masa-masa yang akan datang. Seperti itu, Bu. Nah, itu biasanya hasilnya itu juga kita bicarakan dalam apa, Bu? Dalam rapat tinjauan manajemen. Iya, bisa, Bu. Itu bisa, iya. Bisa seperti itu. Nah, Bu, berdasarkan uraian tadi, saya melihat bahwa segitu banyaknya cakupan pekerjaan dari penjaminan mutu, artinya penjaminan mutu ini harus membuat program kerja ya. Iya, harus Bu sebenarnya. Karena kalau misalnya mau buat program kerja terkait dengan pelatihan, workshop, lokakarya, penulisan buku ajar, pelatihan pekerti AA, pelatihan e-learning ya Bu. Itu kan sebenarnya semuanya tuh dari penjaminan mutu harusnya. Karena untuk peningkatan pembelajaran itu. Jadi kalau misalnya mereka tidak buat program dan kegiatan, nah, bagaimana bisa terstandar itu untuk ukuran-ukuran bagi dosen maupun tenaga kependidikan kita, misalnya seperti itu. Jadi harus buat program. Standar ya, Bu. Itu yang Ibu sebut tadi masih untuk standar pembelajaran saja ya, belum lagi untuk. Iya, belum lagi yang lain toh, Bu. Iya, misalnya untuk tenaga kependidikan mengikuti pelatihan untuk laboratorium misalnya, ya. Lalu arsiparis misalnya. Nah, ini kan banyak toh, Bu, yang harus dibuat seperti itu. Biasanya di tempat kita kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu, kita dari lembaga penjaminan mutu mendatangkan orang dari luar. Ya, mendatangkan orang dari luar ya untuk menjalankan program memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Seperti itu, Bu. Iya. Kemudian untuk sarana prasarana. Nah, untuk sarana prasarana ini misalnya peralatan. Nah, peralatan pembelajaran atau peralatan pendukung lainnya. Nah, ini juga ada standarnya, Bu. Ada standarnya.
Jadi misalnya untuk pembelajaran standar untuk laboratorium, peralatan di laboratorium itu juga harus standar, dan standar itu sebenarnya harus sesuai dengan kebutuhan di universitas. Ya, seperti itu, Bu. Jadi artinya kita punya rumah tangga sendiri, kita mengelola itu, bukan kita harus ini dari universitas lain misalnya. Ya, jadi kita mengikuti standar itu. Misalnya di tempat kami itu sudah BLU. Nah, berarti standar BLU itu kita harus dibuat seperti itu, Bu. Satu lagi, Bu. Siap, Bu. Jadi saya melihat program kerja LPMI ini pendekatannya ke SNP, Standar Nasional Pendidikan. Saya lihat Standar Nasional ya. Jadi dia akan menyusun program kerjanya berdasarkan dengan pendekatan SNP. Nah, kalaulah dia di tingkat prodi, Kaprodi itu sebenarnya kan harus buat program kerja juga, Bu. Tapi kan dia targetnya ke kurikulum. Ke kurikulum atau ke kriteria 9 itu. Karena dia kan akan meningkatkan akreditasi prodinya gitu dengan 9 kriteria itu. Iya, Bu, artinya kurikulum juga. Ya. Kurikulum untuk pelaksanaan pendidikan itu juga penting, toh, Bu. Nah, nanti sampai di luaran dan capaian itu di kriteria 9. Itu kan pasti, kan semua pasti dilakukan, toh, Bu. Makanya di penjaminan mutu, ya, di penjaminan mutu itu harus membuat juga tracer study. Ya. Tracer study untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap lulusan. Itu kan harus dibuat. Kemudian tracer study untuk terkait dengan penelitian, pengabdian masyarakat. Di penjaminan mutu harus menyiapkan itu. Terkadang ketika kita mau akreditasi, kita yang program studi ini akan terkendala dengan instrumen-instrumen itu, Bapak Ibu. Instrumen itu menjadi kendala bagi kita. Karena ketika kita mau mengirimkan, kita sudah melakukan pengabdian masyarakat nih, Bapak Ibu. Nah, kita sudah melakukan pengabdian masyarakat, tapi kita belum mengukur apakah orang itu ya bisa menerima audiens yang kita datang, lalu kita melakukan pengabdian masyarakat, itu apakah mereka bisa menerima apa yang kita berikan atau tidak. Nah, ini yang terkadang ketika di instrumen itu kita susah dapat, ya. Program studi tidak bisa membuat itu. Harusnya dari lembaga penjaminan mutu membuat instrumen untuk masing-masing kriteria yang ada di dalam evaluasi diri itu, ya Bapak Ibu, supaya itu bisa menjawab. Jadi ketika itu dibuat dari lembaga penjaminan mutu itu ini kita untuk bisa mengambil, kemudian kita yang akan menyebar ke lokasi-lokasi di mana kegiatan penjaminan pengabdian masyarakat itu kita buat. Harus begitu, Bu, karena kami kemarin itu akreditasi memang agak susah, kita berat. Karena ketika mau menyusun instrumen, kita harus buat sendiri. Padahal sebenarnya itu harus dari lembaga penjaminan mutu semua. Terima kasih, Bu. Tinggal minta contoh dari Bu Natelda nih yang ada di sana ya. Biar cepat percepatan, Bu, percepatan penyelesaian dokumen. Boleh, Bu, nanti saya bagi. Pak Dalyani nanti terakhir baru saya kasih semua ya, Pak ya. Ya, Bu, siap, Bu. Nanti saya bagi supaya ada instrumen-instrumen buat Bapak Ibu juga ya, kalau misalnya untuk akreditasi sudah ada siap semua. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini bahasan yang cukup menarik. Silakan. Aduh, kayaknya saya sudah menjual laris manis atau belum laris ini, Bu? Udah laris, Bu. Tinggal kerjanya ini. Kerjanya pun perlu bantuan Ibu juga nih supaya eksekusinya cepat ini kan. Sudah dicatat, Bu, semua PR-PR-nya, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu, terutama ini orang-orang gugus penjaminan mutu mungkin ya yang akan eksekusi habis kita pelatihan. Silakan pertanyaannya. Atau dari dosen-dosen juga boleh, dari Kaprodi, dari dekan, ini banyak sekali nih. Pemetaan mutu ini memang kita harus berangkat dari sana ya, Bu ya. Jadi bermodalkan hasil monef, hasil audit, hasil observasi pemetaan mutu, dari sana kita bergerak untuk menyusun apa yang mau dikerjakan ke depan gitu, Bu ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Robert ini kayaknya ada yang mau ditanya nih. Silakan Pak Robert.
Silakan Pak. Pak Juniko mungkin Bu. Serius Pak sekali Juniko. soalnya. Oke. Bolehlah Pak Robert dulu lah dari Kaprodi ya. Silakan Pak. Mau nanya apa ya Bu? Istri sebenarnya tadi agak cantolnya kan ke apa sih Bu? Tadi kan Bu Natelda sudah menyinggung sedikit tentang standar nasional pendidikan yang di dalamnya. Kalau dari sisi prodi sih ada masuk kurikulum ya Bu ya, kurikulum di tingkat prodi. Dan itu kan penyusunannya kan memang kita juga kemarin baru godok, tapi kan memang kita belum ada apa namanya instrumen yang kita maksudnya khususnya kami lah gitu masuk belajar dalam artian menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang itu bagaimana gitu. Karena memang kan harus ada, nggak tahu ya, maksudnya saya bertanya juga bingung nih Bu Sri dan Pak Dalian nih. Menanyakan maksudnya kita mau menetapkan standar kurikulum di prodi kita gitu Bu. Kebetulan kami kan dari program studi agribisnis, mungkin sama juga dengan Ibu agribisnis, dan juga baru kemarin banyak cerita yang saya tadi banyak mendengar sharing-sharing Ibu, karena kita juga baru diakreditasi Bu, baru beberapa bulan yang lalu, 9 kriteria, dan kita dapat skor 305 begitu Bu. Iya, oke. 300. Jadi memang kalau di tingkat prodi kita sudah menyusun 9 kriteria itu. Iya. Benar yang Ibu bilang tadi, kita memang bingung blank dengan instrumen gitu ya, instrumen standar, mutu, manual. Betul. Gitu, dan juga monefnya Ya. gitu kan. Memang kita di tingkat prodi nggak bisa apa-apa. Jadi memang sangat dibantu oleh lembaga penjaminan mutu dan juga gugus gitu. Tapi sedikit challenge buat kita adalah bukan kita nih sedang menggodok juga kurikulum implementasikan MBKM ya Bu ya. MBKM. Kampus Merdeka gitu kan Bu. Siap. Iya, MBKM. Kan itu juga harus ada juga standar gimana sih kita satu universitas sama dalam hal apa kita sama, tetapi dalam tingkat fakultas atau prodi kita berbeda gitu. Maksudnya dalam arti mungkin di fakultas yang FKIP pendidikan mungkin model-model pembelajarannya bagaimana, kurikulumnya disusun per semester itu bagaimana, mata kuliahnya urutannya bagaimana supaya tidak ada yang timpang tindih begitu Bu. Nah, ini dia jadi pertanyaan juga, jadi tantangan juga bagi kita sekarang. Apalagi kalau kami di Universitas Quality sudah ada instruksi dari atasan, dari rektorat bahwa kita akan mengejar nih 7 semester. Dan ada keunikan tersendiri, kita memang ada pendidikan moral dan etik Bu sekarang. Dan itu masuk di betul. Di kurikulum kami. Di kebijakan itu ya. Iya, masuk ya. Dan juga sekarang kami hanya mengikuti dari atas, ada Pak Rektor juga di sini. Kita untuk mata kuliah dasar MKDU kalau dulu ya Bu ya, seperti agama, Pancasila, kita sudah change rocker di semester akhir begitu. Itu sih. Jadi sedang penerapan itu tapi itu memang jadi satu apa ya, tantangan bagi kami bahwa mengikuti itu pasti kita harus mendobrak ya, semester 1 udah masuk mata kuliah inti gitu. Maksudnya langsung mata kuliah yang aplikatif. Mereka dengan mata kuliah yang aplikatif. Gitu Bu. Jadi memang inilah dia. Maksudnya nanti perlu juga dari gugus, dari LPMI juga membantu kami karena masih beradaptasi gitu ya, masih beradaptasi dengan kurikulum yang baru, implementasinya bagaimana, apalagi juga nanti dengan pelaksanaan di lapangan kali ya. Pelaksanaan di lapangan itu kan yang ada yang 1 semester di luar kampus atau di prodi yang lain begitu. Iya, betul. Jadi kan ini memang perlu ada satu juga tugas yang berat bagi LPMI dan juga gugus ini. Bagaimana mengevaluasi, memonef gitu kan Bu ya. Dan ini pasti kalau menurut saya pribadi dari Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya prodi agribisnis ini kan berbeda mungkin ya Bu ya, cara pemantauannya. Nggak tahu ya, mungkin Ibu bisa kasih tips lah sedikit dengan kami di prodi agribisnis. Gimana sih perjalanan dari awal masuk kuliah mahasiswa itu sampai akhir dievaluasi di Monef supaya mereka mencapai SKL tadi, standar kompetensi lulusan gitu Bu. Itu dia. Ini sih Bu tantangannya, karena kan betul Pak. CPL kita beda-beda ya Bu ya. CPL dari setiap prodi itu pasti beda-beda. Beda-beda. Iya, betul. Oke. Itu sih Bu, siap, sedikit curahan dari saya. Makasih udah banyak Pak mendengar Robert. dari sharing Ibu tadi. Terima kasih Bu. Makasih Pak Robert. Bu Sri saya langsung ya. Ya, silakan. Artinya gini Bu, Pak, saya mau tanya dulu, apakah agribisnis di Universitas Quality ada tergabung di dalam satu forum, misalnya forum AAI, ya AAI,
atau forum FKPTPI? Ada terlibat di situ enggak, Pak? Kalau dosen-dosennya Bu masih kita libatkan dalam Perhepi, Bu. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. FKPTP ini sebenarnya forum salah satu forum tertinggi yang memang itu wajib hadir untuk mengikuti kegiatan forum ini adalah dekan, kemudian ketua jurusan. Kalau di tempat Bapak di Quality mungkin langsung ketua prodi ya. Nah, ini ketua prodi ikut. Di dalam forum ini bercerita banyak terkait dengan CPL itu. Jadi untuk agribisnis seluruh Indonesia, sedikit tidaknya karena sudah tergabung di dalam forum ini, jadi kita punya CPL dan mata kuliah itu sudah sama. Artinya bukan sama-sama sekali, memang kita tetap berpatokan pada ciri khas daerah kita. Misalnya saya daerah kepulauan, berarti kita tetap ada mata kuliah penciri daerah kepulauan. Tetapi secara nasional, karena sudah tergabung di dalam forum ini, jadi kita terus mengikuti perkembangan. Bahan kajian juga itu semua ada di situ, Pak. Nah, jadi saya sarankan kepada Pak Robert, karena Pak Robert ketua program studi, sebaiknya Bapak tergabung di dalam forum FKPTPI ini, ya Bapak Robert, supaya bisa mendengar banyak informasi terkait dengan CPL-nya untuk prodi. Itu kan untuk FKPTPI ini ada agribisnisnya, ada agroteknologinya juga, ya. Jadi agroteknologi, agribisnis itu kan masuk di situ di forum itu. Jadi ketika kita mau misalnya mau susun terkait dengan bahan kajian, itu semua di situ. Nah, kemudian CPL-nya itu juga kita ada di situ. Nanti baru turunan ya untuk CPL kita berdasarkan profil lulusan, itu nanti turunannya yang nanti kan kita buat di dalam kurikulum itu, baru kita sesuaikan dengan penciri lokasi atau daerah kita. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian kita mau menyusun kurikulum, artinya pasti kurikulum itu kita susun, kita ada pertemuan dengan stakeholder dulu kan. Kita ada pertemuan dengan stakeholder dulu, jadi ada mitra-mitra kita, kemudian pengguna-pengguna lulusan kita, itu kan, dan juga alumni, ya, itu kita adakan sebuah workshop seperti itu bersama untuk mau mendudukan kurikulum kita ini, supaya kurikulum ini akan sesuai dengan tantangan di lapangan seperti itu. Kan kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada masukan dari banyak orang. Nah, kemudian kalau mata kuliah dasar, ya mata kuliah dasar seperti agama, Pancasila, kewarganegaraan, kalau di tempat kami itu semuanya adalah mata kuliah dasar di semester 1 dan semester 2. Itu. Nah, tetapi kalau misalnya sudah masuk misalnya di semester akhir, Pak, saya kurang ini juga ya, Pak, karena namanya agama, namanya kewarganegaraan, itu kan proses dasar yang harus kita tanamkan betul-betul kepada mahasiswa kita dulu, supaya ketika mereka beranjak sampai pada semester-semester atas itu kan berarti ya sedikit tidaknya mereka sudah punya akhlak, berilmu, berkepribadian, percaya diri dan lain sebagainya, kan sudah bisa terbentuk seperti itu, ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan yang MBKM, Pak. Nah, kita ini juga kemarin di program studi agribisnis kami mendapat dana PKKM dari kementerian. Nah, ada salah satu program, kebetulan saya sebagai penanggung jawab, kebetulan satu program itu adalah kita menstrukturisasi kurikulum kita. Jadi kita strukturisasi kurikulum kita itu untuk kurikulum MBKM. Nah, di situ pada saat kita melakukan itu, Bapak Ibu, kita ada undang bapak-bapak dari ketua atau sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu untuk hadir dengan kami.
Dan memang ketika kurikulum untuk MBKM ini, artinya MBKM ini mau diperkenalkan, biasanya itu dari lembaga penjaminan mutu, Pak. Lembaga penjaminan mutu yang memfasilitasi dan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kami seperti itu. Nah, seiring waktu berjalan, kami boleh menyusun program itu, kurikulum MBKM itu, Pak. Nah, jadi kami menyusun kurikulum MBKM itu sampai dengan saat ini kami punya mahasiswa itu sudah ada mengikuti magang, kemudian ada mengikuti pertukaran pelajar dengan universitas lain. Nah, ketika kami mau mengirim mahasiswa untuk mengikuti pertukaran pelajar misalnya, Pak, dan dengan universitas lain, karena kita sudah bergabung di dalam EKTPI itu, jadi mata kuliah kami itu memang dia ada bersinergitas dengan universitas yang kita tuju untuk mengirimkan mahasiswa kami ke sana. Seperti itu. Jadi ketika ada mata kuliah yang misalnya mata kuliah itu terkait dengan kita pemasaran agribisnis misalnya, tapi di universitas yang lain itu ada prodi agribisnis, dia tentang tata niaga agribisnis. Nah, berarti ini kan sama nih, kita tinggal merekognisi saja mata kuliah itu sehingga disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum kami, seperti itu. Nah, kemudian magang misalnya. Nah, magang karena kita ini dalam proses berjalan, kita punya kurikulum kan kurikulum 2017. Sehingga kalau di saat ini kita mau membuat kurikulum untuk MBKM itu, kita nanti di 2022 baru kita mulai membuat kurikulum baru. Ya, kita membuat kurikulum baru. Nah, ketika perjalanan di 2021 ini kita tertantang dengan MBKM, nah otomatis semua mata kuliah yang ada ketika mahasiswa kami itu mau melakukan program magang, itu kita membuat mata kuliah itu kita rekognisi, kita membuat dengan sistem structure form. Jadi itu ada 3, free form, structure form, dan blended form. Nah, kami tidak membuat yang free form, karena kalau free form itu berarti hard skill sama soft skill. Sehingga kami tidak membuat itu. Ya, kalau kita membuat itu berarti hilang mata kuliah kami semua. Sehingga kami membuat yang structure form. Jadi semua mata kuliah itu nanti pada akhirnya diikut sertakan di dalam program magang, kita merekognisi mata kuliah itu untuk program magang itu di structure form itu. Nah, ada juga kalau misalnya yang membuat blended form. Ya, blended form berarti gabungan free form dan structure form, berarti ada hard skill, soft skill, dan mata kuliah yang akan rekognisi. Nah, itu juga kalau misalnya mau dibuat, itu juga dibuat. Kita bisa buat, cuman karena kita punya kurikulum 2017, kita tidak bisa serta-merta mengganti itu secara otomatis seperti itu, Pak. Nah, lalu kemudian ketika magang, lalu mahasiswa kami ikut magang, mahasiswa kami ikut pertukaran pelajar, itu di dalam program kami untuk sistem, ketika mahasiswa itu nanti melaporkan mereka punya KRS sampai dengan KHS, itu ada mata kuliah kita membuat pengkodean. Jadi kita membuat pengkodean untuk MBKM, jadi Dikti akan tahu bahwa mata kuliah ini sudah melakukan sementara melakukan penawaran untuk MBKM itu. Seperti itu Pak Robert, ya, supaya sejalan, ya. Jadi saya sarankan kalau bisa Pak Robert masuk di dalam FKPTPI itu, Pak. Makasih Bu Sri, mungkin terlalu banyak saya ngoceh ya Bu. Ya, aduh semangat sekali Bu. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjut sesuai dengan waktu yang Ibu 10.15 kan, Bu. Aduh, terima kasih Bu. Nanti besok kita lanjut, kalau ada yang masih kurang kita diskusi lagi. Iya. Silakan Bu diisi dulu daftar hadir biar kita Siap Bu, makasih banyak. Bapak Ibu yang lain juga silakan diisi daftar hadir ya, dan membuka kameranya karena selepas ini kita akan foto bersama.
Juta dan rencana sampai baca screen ini. Mana? Sudah Bu, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Ya, atas duluan Ziza ada. Oh ya, makasih Bu Sri, udah. Oke, Saya oke. lagi kasih mati itu. Oke, Bapak Ibu Pak sekalian. Rektor, selamat siang Pak. Iya, selamat siang, Bu Natelda. Ya, Pak. Terima kasih. Barangkali besok bisa kita lanjut ya Bu ya, Siap, Bu. perbincangan kita ini. Baik Bapak Ya. Ibu, silakan hari ini kita buka kameranya semua, kita akan abadikan kegiatan kita. Minta tolong juga pada teman-teman ini, teman gugus untuk mengambil fotonya ya. Silakan Pak. Baik Bu, Bapak Ibu diharapkan untuk membuka kamera. Di sini ada 2 slide. Kita akan ambil dulu slide yang pertama, Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. Jangan lupa senyum Pak, Bapak Ibu. Pak Robert senyum Pak, biar indah di dokumentasi. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2. Oke, sebentar Bapak Ibu. Untuk slide yang kedua, Bapak Ibu, masih ada yang belum buka, tapi kita lanjut aja, Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Oke, sudah Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Sri. Silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Dalyani, terima kasih banyak Ibu Natelda dan teman-teman semua. Salam sehat. Terima kasih. Semoga kita bertemu Sama-sama kembali Bu Sri. besok. Ya, terima kasih Bu Selamat pagi, Matilda. terima kasih. Selamat sehat. pagi Pak Rektor. Terima kasih, Salam Bu sehat. Matilda. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Pak Pak Dalyani. Dalyani. Saya mohon lift ya Pak. Ya, Izin izin Ya lift. Bu. Ya. Terima